Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan sikap perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli. Ketiga, memahami dan mengevaluasi, menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik. Yang keempat, mengolah dan meyakini dalam konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Selanjutnya di sini ada indikator. Yang pertama, mengamalkan nilai-nilai kebenaran Al-Quran dan Wahyu, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh pendirian sebagai bentuk implementasi nilai-nilai ajaran Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis serta konseptual, prosedural para pendapat ahli tentang ruang lingkup Al-Quran dan Wahyu. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis secara mandiri. Dan di sini saya membuat tujuan dalam tugas desain pembelajaran ilmu tafsir. Pertama, menganalisis nilai-nilai kebenaran Al-Quran dan Wahyu. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai i'jazul Quran. Yang ketiga, menganalisis secara konseptual dan prosedural dari pendapat ahli. Dan yang keempat adalah menganalisis secara konseptual berdasarkan isi pokok ajaran Al-Quran. Masuklah kita ke materi pertama, yaitu ruang lingkup Al-Quran. Al-Quran secara harfiah itu bacaan sempurna. Menurut Al-Qatan Said Manna' halaman 12 mendefinisikan Al-Quran adalah risalah Allah untuk seluruh umat manusia. Dan para ulama, dan sini saya membuat pendapat dari para ulama, yaitu mendefinisikan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pembacanya menjadi suatu ibadah, dan sebutan Al-Quran ini tidak terbatas pada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tapi juga bagian daripada ayat-ayatnya juga dinisbahkan kepadanya. Baru sini ada nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Al-Quran dalam Quran Al-Isra ayat 9. Baru yang kedua Al-Kitab dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Baru dalam surah Al-Furqan, yaitu surah Al-Furqan ayat 1, dan Az-Zik surah Al-Hijr ayat 9, dan Al-Tanzil dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Dan di sini ada tahap-tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz.
Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masuklah kita ke materi kedua. Di sini dalam materi kedua, judulnya adalah wahyu. Menurut Al-Qatan Syekh Manna halaman 34, wahyu adalah kata masdar. Dia menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Dan menurut Ustadz Muhammad Abduh halaman 36 mendefinisikan wahyu di dalam risalah At-Tauhid sebagai pengetahuan yang didapati seseorang dari dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantara maupun tidak. Dari sini ada cara-cara turunnya wahyu. Cara-cara turunnya wahyu yaitu pertama, cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Di sini ada dua definisi, yaitu dalam Al-Quran Al-Karim terdapat nas mengenai kalam Allah kepada malaikatnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, dan yang kedua jelas bahwa Al-Quran telah dituliskan di Lauhul Mahfuz dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Dan yang cara kedua adalah penurunan wahyu kepada Rasul. Yang pertama melalui Jibril, malaikat pembawa wahyu. Tahap melalui perantaraan diantara ialah mimpi yang benar dalam tidur. Para ulama berpendapat mengenai cara turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat. Pertama, Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafaz yang khusus. Yang kedua, Jibril menghafal dari Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, maknanya disampaikan kepada Jibril, sedangkan lafaznya dari Jibril atau dari Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Menurut Profesor Dr. M.M. Al-A'zami halaman 12, datang dengan suatu suara seperti suara lonceng, yaitu suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran sehingga dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini adalah cara yang paling berat bagi Rasul. Apabila wahyu yang turun kepada Rasul dengan cara ini, biasanya beliau mengumpulkan segala kekuatan dan kesadarannya, menerima dan menghafal dan memahaminya. Baiklah, dari presentasi yang saya sampaikan tadi, di sini saya membuat kuis, yaitu kuisnya pengertian Al-Quran secara harfiah adalah A. Risalah, B. Bacaan sempurna, 3. C. Bacaan, dan yang D. Iqra. Dan sini saya mengambil referensi pertama dari Al-A'zami MM 2005, Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Kompilasi, dari Jakarta, Gema Insani Press. Dan yang kedua adalah Syekh Manna Al-Qatan 2005, Pengantar Studi Ilmu Al-Quran, Jakarta, Pustaka Al-Kausar. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran desain pembelajaran dalam judul ilmu tafsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.